Halo semua, perkenalkan saya Ananda Dea Windiasti, mahasiswa Pendidikan Kimia FKIP UNS angkatan 2019 dengan NIM K33919111. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang reaksi metatesis untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia unsur yang diampu oleh Ibu Dr. Maria Ulfa SSI MSI. Yuk kita simak baik-baik penjelasannya. Bagaimana reaksi terjadi? Reaksi kimia terjadi karena terdapat proses di mana terdapat satu atau lebih zat yang diubah menjadi satu atau zat yang berbeda dan menghasilkan suatu produk yang baru. Nah, reaksi kimia ini dapat berlangsung apabila di dalam reaksi tersebut menghasilkan suatu perubahan. Dari reaksi tersebut dihasilkan zat baru yaitu hasil reaksi. Reaksi-reaksi kimia ini dapat dilihat dari adanya perubahan, misalnya pada perubahan warna dan perubahan bentuk. Untuk contohnya, pada perubahan warna di dalam gambar, untuk gambar pisang pada sebelah kiri warnanya adalah kuning kehijauan. Lalu semakin ke kanan akan timbul hitam-hitam hingga pisang warnanya menjadi hitam. Untuk perubahan bentuknya, semakin lama pisang akan semakin menyusut. Nah, itu menandakan bahwa terjadi reaksi karena terdapat perubahan. Dalam reaksi, yang utama adalah perubahan zat yang disertai perubahan energi dalam bentuk kalor. Dengan mereaksikan suatu zat, berarti kita telah mengubah zat itu menjadi zat lain, baik sifat maupun wujudnya. Untuk macam-macam reaksi dikutip dari Nur 2011 ada 4 macam reaksi. Yang pertama adalah reaksi metatesis, yang kedua reaksi asam basa, yang ketiga reaksi reduksi oksidasi, dan yang keempat adalah reaksi pembentukan kompleks. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai reaksi metatesis. Untuk itu yuk simak videonya baik-baik. Pada tahun 2005 diberikan hadiah Nobel untuk kimia kepada 3 peneliti yang telah meneliti tentang substituen pada substrat olefin dan berbagai macam bidang metatesis olefin dan organologam, yaitu kepada Calvin, Grubbs, dan Sharp. Pada tahun 1971, Calvin ini mengusulkan zat antara siklus 4 anggota untuk menjelaskan distribusi statistik produk yang ditemukan dalam reaksi metatesis tertentu. Lalu pada tahun 1972, Grubbs ini mengusulkan tentang siklus logam menengah tetapi satu dengan 4 atom karbon di dalam cincin. Sementara itu, Sharp fokus penelitiannya yaitu pada katalis tungsten dan molybdenum untuk metatesis olefin. Nah, sebelumnya apa sih reaksi metatesis itu? Reaksi metatesis atau double replacement reaction yaitu terdapat pergantian ganda, di mana reaksi metatesis ini merupakan proses bimolekuler yang melibatkan pertukaran ikatan antara dua spesies kimia yang bereaksi, yang menghasilkan penciptaan produk dengan afiliasi ikatan yang serupa atau identik. Di mana dalam reaksi metatesis ini terdapat ion positif dan ion negatif yang berada pada reaktan yang akan bertukar pasangan. Dicontohkan pada reaktan terdapat AX plus BY menjadi pada produk A akan bereaksi dengan Y dan B akan bereaksi dengan X menjadi AY plus BX. Untuk reaksi yang kedua ada AgNO3 plus NaCl menjadi Ag berikatan dengan Cl dan Na berikatan dengan NO3 menjadi NaNO3. Selanjutnya adalah macam-macam reaksi metatesis. Yang pertama adalah reaksi yang membentuk garam, di mana asam dan basa bereaksi membentuk garam dan air. Pada reaktan terdapat HCl bereaksi dengan NaOH membentuk produk NaCl dan H2O. Yang kedua adalah reaksi membentuk padatan, yaitu NaCl direaksikan dengan AgNO3 menghasilkan AgCl berupa solid dan NaNO3. Selanjutnya yang ketiga adalah reaksi yang membentuk gas, di mana garam BX direaksikan dengan asam Ha menghasilkan produk garam Ba plus asam HX. Contohnya yaitu
FeS direaksikan dengan 2HCl membentuk FeCl2 dan H2S berupa gas. Lalu untuk reaksi garam dan basa yaitu NH4Cl direaksikan dengan KOH menghasilkan KCl dan NH4OH. Untuk reaksi akan berlanjut dengan menguraikan senyawa NH4OH menjadi NH4OH menjadi H2O dan NH3 berupa gas. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa ciri terjadinya reaksi metatesis yaitu reaksi tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi atau muatan dan reaksi dapat membentuk gas, endapan, ataupun air. Metatesis olefin. Metatesis olefin ini merupakan transformasi sebuah logam katalis yang bekerja pada ikatan rangkap karbon-karbon yang kemudian ikatan tersebut ditata kembali melalui pembelahan dan penataan ulang. Metatesis olefin adalah suatu reaksi di mana ikatan rangkap C, rangkap 2 dengan C ditata ulang atau ditransformasi dari molekul yang sederhana menjadi molekul yang kompleks dan bernilai. Reaksi metatesis umumnya bersifat reversibel dan dengan sistem katalis yang tepat, kesetimbangannya dapat dicapai dalam hitungan detik bahkan dengan rasio atau katalis 104 yang merupakan reaksi yang sungguh luar biasa. Secara sederhana, reaksi metatesis dapat dipahami sebagai pertukaran ikatan antara dua spesies kimia yang berbeda yang sedang bereaksi. Misalnya, pada reaksi AB plus CD menghasilkan AC plus BD, di mana B hanya bertukar posisi dengan C. Berdasarkan gambar yang dipaparkan, pada sisi kiri reaksi R1 berada di masing-masing senyawa, akan tetapi di sebelah kanan atau pada produk R1 hanya menempel di salah satu produk saja, sedangkan yang lain tidak memiliki R1 sama sekali. Mekanisme Chauvin ini dianalogikan sebagai mekanisme pertukaran pasangan dansa. Jadi, Chauvin ini mengibaratkan reaksi metatesis sebagai pasangan molekul yang berdansa dan setiap saat berganti pasangan. Awalnya ada pasangan alkena dan ada pasangan katalis. Mereka berempat bergabung untuk sementara berdansa bersama lalu saling berpisah. Masing-masing berdansa dengan pasangan yang baru. Pada gambar sebelah kiri terdapat pasangan logam karbena yang berwarna hitam dengan suatu atom karbon yang berwarna hijau yang saling berpegangan tangan, dan terdapat pasangan alkena yang berwarna kuning dengan merah yang sedang berpegangan tangan juga. Kemudian gambar yang di tengah terdapat pasangan logam dan alkena berdansa dalam satu lingkaran. Lalu pada gambar kanan, pasangan logam dan alkena saling bertukar pasangan sehingga terbentuk pasangan yang baru. Untuk macam-macam reaksi olefin metatesis terdapat 5 macam reaksi olefin metatesis. Yang pertama adalah ring closing metatesis, yang kedua adalah ring opening metatesis, yang ketiga adalah polimerisasi metatesis pembuka cincin, yang keempat adalah anin metatesis, dan yang terakhir adalah crossing metatesis. Metatesis ring closing adalah variasi metatesis olefin yang banyak digunakan dalam kimia organik untuk disintesis berbagai cincin tak jenuh melalui metatesis intramolekul dari dua alkil terminal yang membentuk sikloalkena sebagai E atau Z isomer dan etilena volatil. Untuk reaksinya, pada reaktan ada cincin terbuka triena, kemudian direaksikan dengan katalis membentuk olefin atau alkena dan juga siklik diena. Yang selanjutnya adalah ring opening metatesis. Untuk reaksinya, di mana pada reaktan terdapat siklo dengan ikatan rangkap, lalu direaksikan dengan katalis, menghasilkan suatu senyawa dengan ikatan rangkap dengan rantai terbuka. Ketiga adalah anin metatesis, di mana pada reaktan terdapat reaksi antara olefin atau alkena dan alkona yang direaksikan dengan katalis membentuk diena.
Reaksi yang keempat adalah cross metathesis, di mana jika terdapat dua alkena yang serupa, itu merupakan masuk ke dalam kondisi cross metathesis. Meskipun reaksi ini disukai secara termodinamika oleh Vintrans, biasanya merupakan produk utama campuran isomer E dan Z. Yang terakhir adalah ring opening cross metathesis, di mana metathesis silang pembuka cincin ini dari cincin beranggota 5 hingga 8 sikloolefin. Untuk reaksi ini pada reaktan di sebelah kiri terdapat siklo dengan ikatan rangkap 2 dan direaksikan dengan olefin. Lalu direaksikan dengan katalis menghasilkan diena. Yang terakhir adalah manfaat reaksi metathesis. Reaksi metathesis ini dikembangkan pada pembuatan obat-obatan dan bahan plastik yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Metode ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan herbisida, polimer baru, dan bahan bakar. Terdapat perusahaan alat olahraga yang membuat pemukul baseball sintesis dengan memilih menggunakan bahan dasar biji-bijian yang diubah dengan melalui reaksi metathesis. Sekian sedikit materi penjelasan reaksi metathesis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan komen. Terima kasih.